Berikut ini adalah seri doa pagi dari Revival Morning Call. Kami yakin akan menambah iman Anda dan membawa Anda kepada pengenalan akan Tuhan lebih lagi. Selamat menikmati. Kita mau menghargai kekudusan Tuhan. Kita mau menghargai keberadaan Tuhan. Alkitab menuliskan, biarlah roh dan akal budi kita diperbaharui dari waktu ke waktu. Diperbaharui terus. Beberapa waktu yang lalu, kita sepakat, kita belajar untuk menghargai keberadaan Tuhan di tengah-tengah sebuah ibadah, di tengah-tengah kita. Roh kembali mengajar, bukan hanya di tengah-tengah ibadah, tapi baiklah kita menghargai Tuhan di dalam kehidupan kita. Dia baik, Dia Maha Pengampun, namun Dia tetaplah seorang Raja. Dia Allah, Dia Maha Kuasa. Marilah kita berlaku sopan seperti anak-anak siang, bukan seperti anak-anak malam. Pada pagi hari ini Ia hadir tengah-tengah kita. Marilah kita meresponi keberadaannya. Marilah kita meresponi panggilannya. Karena kita gak bisa pernah tahu Bapak Ibu, sampai kapan kita memiliki kesempatan untuk dapat meresponi cintanya. Karena kita gak pernah tahu itu. Ini adalah waktu yang tepat, waktu yang terbaik. Kita gak pernah tahu apa yang akan terjadi kepada kita setelah ini. Apakah kita masih memiliki kesempatan untuk mengalami perjumpaan dengan Tuhan? Apakah kita masih mengalami hal-hal itu Bapak Ibu? Pergunakanlah waktu yang ada. Ekspresikan perasaan Bapak Ibu di hadapan Tuhan. Biar rohnya tercurah. Nikmati. Raih. Dan tenggelamlah dalam hadirat Tuhan. Mari kita sambut Dia. Mari kita responi panggilannya. Mari kita hargai keberadaannya yang kudus di tengah-tengah kita pada saat ini. Selamat pagi Bapak Surgawi. Selamat pagi Tuhan Yesus. Selamat pagi Roh Kudus.
Kami bersyukur Engkau bawa kami sejauh ini untuk lebih mengenal, untuk lebih belajar. Kami bersyukur hingga saat ini kami masih hidup. Ini sebuah anugerah. Ini sebuah anugerah. Sekalipun tubuh kami lemah, tapi Engkau membawa kami ke dalam tingkat spiritual yang lebih tinggi. Ya Tuhan, kami rindukan kehadiran-Mu. Kami merindukan Engkau. Biarlah hati ini bersuka. Biarlah hati ini gembira. Biarlah kaki kami melompat, memuji dan memuliakan nama-Mu. Biarlah hanya yang baik yang keluar dari mulut kami, yang manis, yang sedap didengar. Urapilah mulut kami ya Tuhan, agar kami tidak memperkatakan perkataan yang sia-sia, perkataan yang kosong, perkataan yang tanpa penuh arti. Biarlah hanya yang baik, hanya firman saja yang keluar. Agar keberadaan kami menjadi berkat buat lingkungan di mana kami berada. Tuhan, hamba-Mu berdoa agar anak-anak Allah yang tergabung dalam Zoom meeting pada pagi hari ini boleh menjadi berkat dimanapun mereka berada. Berkatilah hati mereka. Berkatilah hati mereka. Satu persatu, pribadi tiap pribadi. Agar hati mereka dipenuhi oleh kasih-Mu. Hati mereka dipenuhi oleh sukacita surga. Dan mereka menjadi berkat di lingkungan, di tengah-tengah keluarga. Dan semua orang yang melihat mereka berhadapan langsung dengan Yesus, bertemu muka dengan Yesus karena keberadaan mereka. Terpujilah nama-Mu Tuhan. Terpujilah nama-Mu untuk selama-lamanya. Terpujilah Engkau ya Tuhan. Berikanlah kami pencerahan pada pagi hari ini. Hikmat yang baru, yang murni. Agar kami mengerti apakah rancangan dalam kehidupan kami sepanjang hari ini. Tuntun kami Tuhan. Tuntun kami kepada aliran-aliran sungai-Mu, kepada aliran-aliran sungai cinta itu, agar kami memuaskan dahaga kami dan kami bersuka karena Engkau.
agar kami mengerti hikmat-Mu. Kami mau membuka hati untuk hikmat berbicara, untuk hikmat menuntun kami ke dalam kebenaran. Buka hati Bapak Ibu, buka hati. Mari kita perkatakan bersama firman Tuhan. Yang diambil dari kitab 2 Korintus 2 ayat 14. Mazmur 103 ayat 1 sampai 14. 1 Korintus 1 ayat 4 sampai 5. Kolose 1 ayat 14 dan 1 Petrus 2 ayat 24. Mari kita perkatakan, pujilah Tuhan hai jiwaku, dan janganlah engkau lupakan sedikit pun kebajikannya. Engkau telah mengampuni segala pelanggaranku. Engkau telah menebus kehidupanku agar lepas dari kebinasaan. Yang telah memberikan mahkota kemenangan kepadaku. Dengan penuh kasih sayang dan sifat yang penuh rasa kasih-Nya. Engkau yang telah memberikan kepuasan bagi mulutku dengan segala hal-hal yang baik, sehingga kekuatanku pun dapat Engkau perbaharui. Segala dosaku telah ditebus oleh-Mu. Semua sakit penyakitku telah Engkau sembuhkan. Hidupku telah menjadi awet dan aman di dalam tangan-Mu Tuhan. Dan kehidupanku juga menjadi kuat di dalam-Mu Tuhan. Kami telah Engkau mahkotai oleh cinta kasih-Mu. Mari kita renungkan Bapak Ibu, apa yang baru saja kita perkatakan. Tuhan telah menghapus segala pelanggaran kita. Ia melihat Bapak Ibu dan saya sebagai orang yang tidak pernah berbuat salah. Bersukacitalah. Dan Ia yang telah memberi kepuasan bagi mulut kita dengan hal-hal yang baik. Dengan firman Allah, sehingga kekuatan kita pun diperbaharuinya. Mari kita renungkan betapa amannya kita di dalam tangan Tuhan. Ia yang Raja, Ia Allah, Ia Tuhan, Ia melepaskan kealahannya. Turun ke dunia yang penuh dengan dosa ini. Untuk menemukan Bapak Ibu dan saya. Membuat kita layak dalam panggilannya. Mari sembah Dia. Mengucap syukurlah dalam tiap-tiap hal.
Bapak Ibu yang terkasih di dalam Tuhan, hal terpenting dalam kekristenan adalah dapat mendengar suara Tuhan. Biarlah pada pagi hari ini telinga kita dilatihnya. Berikanlah dirimu untuk dilatih mendengar apa yang Tuhan perkatakan. Tuhan, Engkau tidak pernah sedikit pun meninggalkan kami. Cinta-Mu menopang kami. Bahkan sebelum kami mengetahui apa itu cinta, Engkau telah membawa kami pada pagi hari ini ke sini untuk beristirahat dan memberi kami ruang untuk bernafas. Tenanglah ya jiwa. Beristirahatlah di dalam Tuhan. Mari rasakan. Mari rasakan peristirahatan ini. Tuhan tahu betapa lelahnya hidupmu. Tuhan tahu. Untuk itulah Ia hadir, agar Bapak, Ibu, dan saya dapat beristirahat di dalam hadirat-Nya. Nikmatilah kebersamaan ini. Nikmatilah. Dan kami akan tetap diam sampai tenggelam. Ajar kami untuk terus bersandar dalam pelukan-Mu yang penuh kasih. Pelukan yang penuh arti dan cinta ilahi dari seorang Bapa yang mulia. Mari saudara, mari Bapak Ibu, mari bernafaslah dalam-dalam. Penuhi kantung udara, penuhi kantung paru-parumu dengan udara yang Tuhan siapkan. Udara kasih, udara penuh cinta. Bernafaslah agar kita tahu bahwa Dia baik. Dia adalah cinta yang tiada duanya. Dan Dia tidak akan pernah meninggalkan kita. Cintanya yang menopang kita. Dan kita pun dipenuhi oleh cintanya sepanjang hari ini. Saat ini, rasakan cintanya mengalir. Betapa Bapak Ibu dicintai Tuhan. Dan sekarang kita bisa melihat cintanya di pagi hari ini. Kita bisa merasakan. Rasakan Bapak Ibu. Cinta itu begitu nyata. Rasakan cinta itu mengalir. Lebih dari semua yang pernah kita lihat. Lebih dari semua yang pernah kita hirup.
Marilah kita hidup dalam kebaikan Tuhan. Marilah kita merespon cintanya kepada kita pada saat ini. Jangan berdiam diri. Serukan namanya, panggil namanya. Ya, Yesus, Yesus namanya. Bersukacitalah, bersukacitalah. Tuhan, kini kami sadar untuk terus-menerus bersandar dalam pelukan kasih. Kami akan bersandar di pelukan-Mu yang penuh kasih ilahi. Dari seorang Bapa yang baik. Karena Engkaulah pengharapan. Dan Engkau adalah kasih. Ajar kami untuk mengetahui bahwa setiap orang percaya diharuskan berjalan dengan iman. Kita berjalan bukan dengan penglihatan mata lahiriah kita, tetapi dengan sesuatu yang tidak kelihatan dengan mata, yang berjalan dipimpin oleh Roh. Bukan berarti kita harus berjalan di lorong yang gelap sepanjang waktu. Karena pada pagi hari ini, biarlah kelima indera rohanimu terbuka dan memberi kita kemungkinan untuk mendapat konfirmasi langkah demi langkah bahwa kita berjalan di jalur yang benar. Biarlah hukum roh kehidupan dan kuasa kebangkitan itu nyata pada pagi hari ini. Siapapun di antara Bapak Ibu yang ingin mengalami kebangkitan, ingin mengalami kuasa kebangkitan, ada hukum roh kehidupan yang begitu kuat, yang begitu nyata mengalir. Siapapun di antara Bapak Ibu, ikuti saya berdoa dengan suara yang keras agar rohmu bangkit. Katakan bersama-sama, Engkau Yesus adalah Tuhanku. Engkau adalah Allah yang sejati. Tidak ada ilah lain di luar Engkau Bapa. Tuhan Yesus dan Roh Kudus. Di luar Engkau Kristus tidak ada ilah yang lain. Engkau Kristus adalah Allah pencipta segala sesuatu. Engkau Yesus Kristus adalah Yehova, Allah yang sejati. Saya percaya kepadamu Allah. Saya juga percaya kepadamu Tuhan Yesus dan Roh-Nya yang kudus. Engkau Yesus penebus saya. Engkau Yesus penyelamat saya. Engkau Yesus Kristus masuk ke dalam maut melalui kematian-Mu.
Engkau Yesus Kristus dengan rela pergi kepada kematian untuk membuktikan kepada saya bahwa maut tidak dapat berbuat apa-apa. Dan Engkau keluar dari kematian setelah merebut kunci alam maut dan melucuti pemerintah, melucuti penguasa-penguasa iblis dari otoritasnya atas saya. Untuk masuk ke dalam roh saya. Saya telah menerima Yesus sebagai Tuhan dan Raja saya. Serta menjadi hidup saya. Saya tidak dapat dibatasi oleh apapun. Saya tidak dapat dibatasi oleh siapapun. Engkau Yesus Kristus menjadi manusia untuk menebus saya. Dan Engkau menjadi roh yang memberi hidup bagi saya. Saya hidup karena Engkau Kristus hidup bagi saya. Di dalam diri saya ada Engkau Tuhan Yesus, Allah yang sejati, Allah pencipta seluruh alam, yang berkuasa atas surga, bumi, dan di bawah bumi. Sekarang saya berhenti dari melakukan sesuatu, mengundurkan diri dari pekerjaan merendahkan diri di hadapan si iblis. Berhenti melakukan pekerjaan mengasihani diri sendiri. Ya Tuhan, saya berhenti berusaha. Silakan Tuhan Yesus Kristus hidup dalam saya, tinggal dalam saya, supaya saya hidup, supaya saya bertindak tanduk bersama Engkau Yesus. Saya harus sadar dan berperasaan bahwa saya dengan Engkau Tuhan sepenghidupan dan setingkah langkah, karena Engkau Yesus tidak menghendaki saya hidup demi diri saya sendiri. Ya Tuhan, Engkau berada dalamku. Aku hidup demi Engkau Tuhan. Setelah aku dilahirkan baru, aku mengikuti Engkau Tuhan. Aku di dalam Tuhan. Saya mati agar Engkau Tuhan tampil keluar melalui saya dan bersaksi, menyanyi, dan menyerukan nama Tuhan. Tuhan, aku tahu Engkau mau supaya saya yang mati di dalam Engkau, agar Engkau hidup bagi saya. Ya Tuhan, saya bertobat dari cara saya hidup demi diri saya sendiri, serta membiarkan Engkau tetap Engkau, dan tidak membiarkan Engkau menjadi hidup saya. Sekarang ya Tuhan, aku mengerti kehendak-Mu Tuhan. Engkau sedang menghancurkan insan lahiriaku dengan segala persoalan dalam kehidupan ini, agar roh-Mu bebas keluar daripada rohku. Tolong aku ya Tuhan, supaya aku tidak hidup lagi
agar Engkau tampil keluar dari dalamku. Aku tidak mau tekan Engkau lagi. Aku tidak mau membatasi Engkau Tuhan bekerja dalam hidupku. Aku sekarang bangkit bersama-sama dengan Engkau Kristus. Dengan iman aku berkata, Tuhan Yesus ada di dalamku. Engkau Kristus hidupku. Engkau Kristus Tuhanku. Engkau Kristus pribadiku. Engkau Kristus Allahku. Engkau Kristus kesabaranku, kerendahan hatiku, kekasihku, tenagaku. Engkau Kristus segala-galanya bagiku. Aku hidup karena Engkau Kristus hidupku. Aku hidup dalam roh. Aku berdiri, berbicara, bersaksi. Bukan aku lagi, tetapi Engkau Bapa. Rencana kehendak kekalmu ya Tuhan. Aku sekarang telah melihat dan mengenal bahwa Engkau hidup dalamku, bahkan hidup dari dalamku. Ya Tuhan, garaplah aku ke dalam dirimu, menjadi hidupmu, menjadi pribadimu, menjadi satu dengan Engkau. Kehendakmu, aku hidup dalammu Tuhan. Hidup demi Tuhan, hidup bersama Tuhan, menetap tinggal bersamamu. Biarlah segala usahaku berhenti, agar Engkau menjadi penghidupanku. Biar batinku menyentuh Engkau, selalu menerima penyaluranmu. Aku dan Engkau adalah satu tubuh dalam penghidupan ini. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Bapa, Engkau dengar apa yang anak-anakmu perkatakan pada pagi hari ini. Apa yang kami deklarasikan pada pagi hari ini. Agar kami sepenghidupan, setingkah langkah, berbicara, berpikir seperti Engkau Yesus. Bapak Ibu yang terkasih di dalam Tuhan, di zaman perjanjian lama, Tuhan memberi nabi-nabi atau para pelihat yang lain menerima penglihatan-penglihatan. Mereka juga mendengar suara Tuhan untuk mengkoreksi jalan orang-orang beriman. Seperti yang tertulis dalam kitab 1 Samuel 9 ayat 9. Dahulu di antara orang Israel, apabila seorang pergi menanyakan petunjuk Allah, ia berkata begini, mari kita pergi kepada pelihat, sebab nabi yang sekarang ini disebutkan dahulu pelihat. 2 Korintus 4 ayat 18. Sebab kami tidak memperhatikan yang kelihatan, melainkan yang tidak kelihatan. Karena yang kelihatan adalah sementara, sedangkan yang tidak kelihatan adalah kekal. Tuhan tidak meminta kita untuk introspeksi diri kita masing-masing, tetapi yang Tuhan inginkan adalah agar kita membuka hati kita untuk dipimpin dalam kebenaran. Saya tergerak hati berdoa untuk Bapak Ibu.
terimalah dengan iman. Bapa Surgawi, sekiranya mungkin dan oleh izin-Mu, pada pagi hari ini, biarlah mata roh anak-anak Allah di tempat ini terbuka. Mata batin mereka terbuka. Mata hati mereka terbuka. Setiap selubung-selubung yang menutupi mata batin anak-anak Allah ini tersingkap. Mata mereka akan terbuka dan melihat, memandang kemuliaan Bapa, memandang Kristus terbuka di dalam nama Tuhan Yesus. Roh Kudus, arahkanlah mata anak-anak Allah di tempat ini untuk melihat hanya ke atas, ke daerah malaikat-malaikat Tuhan, di mana Tuhan berada. Roh Kudus dan Allah Bapa, bukan ke bawah, ke arah dunia orang mati, tapi ke atas, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Biar setiap sampah-sampah, setiap beban-beban yang membebani pikiran anak-anak Allah di tempat ini terlepas. Yang bikin pusing, sakit kepala, yang bikin gak bisa tidur nyenyak, yang bikin susah sekali menikmati tidur, susah sekali menikmati hadirat Allah, ayo terlepas di dalam nama Tuhan Yesus. Sebab firman Allah adalah air kehidupan yang membasuh dan menyucikan. Oleh aliran-aliran air hidup, setiap sampah-sampah itu terlepas. Keluar. Go. Keluar. Terlepas pada pagi hari ini. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Biarlah mata hatimu melihat kemuliaan Allah. Melihat di mana Allah Bapa berada. Sehingga ketika engkau beristirahat, engkau dapat beristirahat dengan nyenyak, dengan maksimal, dengan enteng sekali. Oleh karena keberadaan Tuhan, sampah-sampah dalam memori, baik lahir ya, maupun di dalam memori alam bawah sadar, terlepas dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Buah pengetahuan yang baik dan yang jahat meracuni mata roh dan indera roh, sehingga banyak di antara kita yang menjadi tidak sensitif. Seperti yang tertulis dalam kisah di mana Elisa meminta urapan dari Nabi Elia. Ia meminta 2 bagian dari yang Nabi Elia miliki. Seperti yang tertulis dalam kitab 2 Raja-Raja 2 ayat 10 sampai 13. Berkatalah Elia, yang kau minta itu adalah sukar. Tapi jika engkau dapat melihat, aku terangkat daripadamu, maka terjadilah kepadamu seperti yang demikian. Dan jika tidak, tidak akan terjadi. Sedang mereka berjalan terus sambil berkata-kata, tiba-tiba datanglah kereta berapi dengan kuda berapi, memisahkan keduanya. Lalu naiklah Elia ke surga dalam angin badai. Saya berdoa agar Bapak Ibu, saudara-saudara dan kita semua
mata roh kita terbuka dan melihat kemuliaan Allah. Agar iman Bapak Ibu semakin tinggi, semakin meningkat. Lalu berdoalah Elisa, "Ya Tuhan, bukakanlah kiranya matanya supaya ia melihat." Maka Tuhan membuka mata bujang itu sehingga ia melihat. Tampaklah gunung itu penuh dengan kuda dan kereta berapi sekeliling Elisa. Segera sesudah mereka sampai ke Samaria, berkatalah Elisa, "Ya Tuhan, bukalah mata orang-orang ini supaya mereka melihat." Lalu Tuhan membuka mata mereka sehingga mereka melihat dan heran, mereka ada di tengah-tengah Samaria. Ya Tuhan, bukakanlah mata anak-anak Allah yang tergabung dalam Zoom meeting pada pagi hari ini, agar mereka melihat kemuliaan-Mu, agar mereka melihat kasih-Mu. Bapak Ibu yang terkasih di dalam Tuhan, membuka mata roh tidaklah terlalu sukar untuk dibuka ataupun ditutup pada zaman Elisa. Ini adalah masalah hubungan Elisa dan Tuhan. Itulah yang dapat menentukannya. Saya berdoa biarlah kita seperti Petrus, Yakobus dan Yohanes. Mereka dapat memandang kemuliaan Tuhan. Mereka dapat melihat Musa dan Elia bersama Yesus ketika Yesus sedang berdoa, berjalan dengan Tuhan, bergaul dan bercakap-cakap dengan Tuhan, akan menaikkan level kemuliaan Bapak Ibu, sehingga kelima indera roh kita juga akan terbuka. Bukan untuk kebanggaan atau kesombongan Bapak Ibu, tetapi agar kita memiliki hubungan yang lebih intim, lebih dalam dengan Tuhan. Siapa yang bertelinga hendaklah ia mendengar apa yang Roh katakan. Siapa yang lapar ia akan dikenyangkan. Siapa yang haus akan diberi kelegaan. Ketuklah, maka pintu akan dibukakan. Mintalah dalam nama Tuhan Yesus, maka engkau akan mendapatkan. Dengan demikian Bapa dipermuliakan di dalam Anak. Mari kita ambil waktu sejenak Bapak Ibu.
merenungkan apa yang kita pelajari pada pagi hari ini. Jika ada di antara Bapak Ibu yang hingga saat ini masih sulit untuk beristirahat, mulai saat ini istirahatmu akan maksimal. Engkau akan dibawa untuk hanyut dalam cinta Tuhan. Tenggelam dalam pelukan Bapa. Terus serukan nama Yesus. Jika ada di antara Bapak Ibu yang pada pagi hari ini berbeban berat, buka hatimu. Mari Bapak Ibu yang terkasih, kita sepakat buat saudara-saudara kita yang berbeban berat pada pagi hari ini. Kita berdoa bagi mereka. Biarlah kasih Bapa mengalir. Bebannya tidak dihilangkan, tetapi kekuatan-Mu lah yang ditambah-tambahkan. Mereka yang meminta-minta keringanan akan beban, mereka adalah anak-anak. Tapi mereka yang meminta kekuatan untuk mengangkat beban bersama-sama dengan Kristus, mereka adalah orang-orang dewasa. Jadilah dewasa di dalam Tuhan. Bertumbuhlah di dalam Tuhan. Terus bertumbuh. Yang pada hari ini, jika ada di antara Bapak Ibu yang hari ini sakit kanker, sakit tumor, pegang bagian yang sakit. Tuhan, Engkau mengetahui segala sesuatu. Tuhan, Engkau mendengar doa kami. Oleh rahmat-Mu, oleh izin-Mu, kiranya mereka yang sakit tumor ataupun kanker mengalami kesembuhan pada pagi hari ini. Mengalami mukjizat Tuhan pada pagi hari ini, agar mereka berseru kepadamu ya Tuhan, agar mereka menceritakan kebaikan-kebaikan Tuhan kepada siapapun yang mereka jumpai. Be healed. Jadilah sembuh di dalam nama Tuhan Yesus.
Alkitab menuliskan, datanglah kepadaku yang berbeban berat, berletih lesu, karena Ia akan memberikan kelegaan. Mari Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan, kita angkat kedua tangan kita. Terimalah pengurapan dari Bapa kita, Tuhan Yesus Kristus dan Roh-Nya yang kudus. Damai sejahtera kepada kita sepanjang hari ini. Penyertaan, perlindungan, kesembuhan, pemeliharaannya sempurna. Biarlah anggur yang baru itu tercurah dari atas kepala kita dan turun ke seluruh tubuh kita. Pengurapan yang baru yang dari Roh Kudus terpercik kepada kedua ambang pintu pikiran, kedua ambang pintu hati kita. Dan biarlah roh, jiwa, dan tubuh kita terpelihara sempurna sampai Tuhan datang menjemput kita di awan-awan yang permai, dalam persekutuan yang manis dengan Roh Kudus. Yang percaya dan yang sudah menerimanya, mari kita sama-sama katakan amin, amin, amin.